2. Jadi ini namanya fungsi tangga. Ya. Jadi fx-nya itu adalah x kurang 3, terus fx sama dengan 3, terus fx sama dengan x tambah 2. Persoalannya ada aturannya muncul. Ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama itu adalah perintahnya adalah x kurang 2. Jadi untuk x kurang 2 itu perintahnya adalah x kurang 0. Ya. Sedangkan perintahnya fx sama dengan 3, perintahnya itu adalah ini. Ruang lingkupnya maksudnya. X tambah 2 ruang lingkupnya ini. Jadi maksudnya begini. Apa sih gunanya kamu pelajari fungsi ini? Untuk di kamu. Ilustrasinya begini. Pernah nggak kamu dengar seorang pasien datang ke dokter, rata-rata biasa itu adalah balita gitu ya. Bayi, dia biasa demam. Terus batuk, pilek. Itu kan biasa penyakit anak kecil gitu ya. Termasuk juga kita orang dewasa sih. Jadi ada demamnya, ada batuknya, ada pileknya. Makanya biasa kalau ada pasien datang ke dokter, terus ditanya, dia keluhannya, saya batuk dok, atau saya pilek dok, atau saya demam dok. Biasa dokternya begini, kalau dia bilang saya batuk dok, terus dokternya bilang begini, panas nggak? Panas juga dok. Gitu. Terus pilek nggak? Pilek juga dok, kan begitu. Nah, dengan sendirinya rata-rata obat kayak gini, itu adalah diracik, ada racikan. Tapi sudah ada juga obat yang bisa menyembuhkan 3 gejala itu. Ya, 3 gejala itu. Nah, terkadang juga setelah mungkin seminggu atau 3 hari setelah minum obat, ada biasa keluhan, batuknya udah berhenti, panasnya udah berhenti, tinggal pileknya begitu. Ada juga ya langsung mengatakan udah sembuh gitu. Beda-beda setiap orang, ya. Oke, baik. Nanti kita lihat pemahamannya di sini lewat fungsi ini. Oke, baik. Nah, yang pertama kita jawab. Jadi kita jawab. Nomor satu. Ini temamu ini masih banyak yang apa namanya, yang masuk. Jadi susah menulisnya Bapak ini. Jadi F1X ini harus diambil dulu Itu adalah X kurang 2. Terus batasnya itu adalah X kurang 0. Ruang lingkupnya. Terus F2X-nya itu adalah fungsi konstan yaitu 3. Terus ruang lingkupnya itu adalah X lebih sama dengan 0 dan kurang 3 gitu. Terus F3X-nya itu adalah X tambah 2. Terus ruang lingkupnya adalah X lebih daripada 3. Bapak di kakak-kakakmu dulu selalu saya memberikan ilustrasi begini. Ibaratnya ini seorang ibu atau seorang orang tua mempunyai anak 3. Anak pertamanya itu F1X, anak keduanya F2X, anak ketiganya F3X. Terus anak pertama itu diwasiatkan oleh ibunya, hai anakku F1X, kuwariskan kamu harta, yaitu semua X yang kurang daripada 0.
Ya siap Ibu. Gitu. Jadi hartanya itu X kurang 2 adalah X-nya kurang daripada 0. Jadi semua bilangan yang kurang daripada 0 itu miliknya X kurang 2. Oke. Nah terus F2X juga begitu dipanggil. Hai anakku F2X. Kuwariskan kamu harta yaitu mulai dari 0 sampai dari kurang daripada 3. Itu warisanmu. Begitu pula F3X. Diberikan warisan oleh ibunya. Semua yang lebih atau sama dengan 3 itu miliknya. Mari kita lihat sama-sama. Kita kerja dulu F1X. Lihat ini. Maka F1X X kurang 2. Perhatikan nak. Ini saya bisa bentuk menjadi Y sama dengan X kurang 2. Saya yakin persis di antara kamu semua tidak pernah bermasalah dengan ini. Ini adalah fungsi linear. Kenapa fungsi linear? Karena tidak ada yang berpangkat 2. Paling tinggi pangkatnya di sini adalah 1. Yaitu fungsi Y atau variabel Y pangkatnya 1, variabel X juga pangkatnya 1. Makanya dia linear. Sehingga kita dituntut mencari titik potong sumbu X, sumbu Y. Ya. Jadi, jadilah ini seperti ini, nak. Jadilah ini seperti ini, perhatikan. Seperti itu. Lalu kita mengatakan begini. Cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Maka kita lakukanlah biasa itu nak di SMP. Biasa juga di SMA. Pernah lihat begini? Pernah lihat begitu waktu di SMP atau SMA? Pernah, Pak. Nah, lihat baik-baik. Kalau misalnya saya mengambil X-nya 0, jadi masukkan itu 0 di X, maka Y-nya berapa, nak? Min 2, Pak. Min 2, bagus. Oke, sekarang lihat ini. Kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa, nak? 2. 2, bagus. Nah, perhatikan, artinya ini, nak, kita sudah dapat 2 titik. Yaitu 0,2, maaf 0,-2, dan 2,0. Ada yang bertanya, Pak, kenapa selalu diambil X-nya 0 dan Y-nya 0? Sebenarnya bisa aja ambil yang lain, nak. Tergantung dari kamu. Kenapa Bapak ambil 0? Karena kalau 0 tidak bikin masalah. Coba bayangkan kalau misalnya Bapak ambil X-nya misalnya 7. Maka kita harus menghitung lagi 7 kurang 2 kan? Masih mending. Kalau saya ambil misalnya X-nya adalah 26,5. Kan jadi susah lagi kita menghitung. Jadi seperti itu gambarannya. Boleh enggak saya ambil yang lain Pak selain 0? Boleh. Apa sama hasilnya? Sama. Enggak boleh enggak. Gitu. Hasilnya dalam hal ini maksudnya grafiknya gitu ya. Karena nanti kita bisa menggambar suatu grafik atau garis di dimensi 2 itu pada saat 2 titik yang diketahui. Gitu. Jadi garis itu adalah hubungan antara atau titik yang menghubungkan banyak titik yang terhingga banyaknya titik. Itulah garis. Kalau satu titik, tidak bisa kita bikin garis. Misalnya coba lihat papan tulis yang di sebelah kanan. Kalau saya meletakkan satu titik di sini, seperti itu.
kita tidak tahu garisnya kemana. Makanya kalau kita masuk di vektor, ya harus mempunyai besaran dan arah. Jadi misalnya kalau ada titik di sini, ya kita tarik garis gini, nah, gitu. Kalau ada lagi titik di sini, maka kita garis seperti ini. Tapi kalau hanya satu titik, ya enggak bisa. Makanya kita harus cari dua titik. Oke, baik. Selesailah urusan dengan F1X. Gitu. Ya. Oke, nakku sekalian. Karena ini masuk Isya, boleh silakan anak-anak semua yang Muslim untuk salat dulu. Ya. Nanti selesai salat Isya, mungkin 5 menit, baru kita lanjutkan. Ya. Baik, Pak. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Baik, kita lanjut. Sekarang F1X kita sudah eksekusi dan kita sudah dapatkan 2 titik. Artinya kita sudah bisa menggambar gitu. Namun lebih bagus kita kerjakan semua dulu. F1-nya, F2-nya, dan F3-nya. Oke, kita lihat F2-nya. F2 ini dia adalah fungsi konstan. Jadi dia tidak punya variabel X. Sama dengan tadi F1, ini kita bisa menulis sebagai Y. Y sama dengan 3. Jadi tidak perlu lagi kita mencari titik poten terhadap sumbu X. Tidak perlu lagi cari titik poten sumbu Y. Karena dia adalah fungsi konstan. Dan rasanya minggu lalu Bapak sudah jelaskan. Baik. Bapak kasih ini. Sekarang F3-nya. X tambah 2. Seperti itu. Jadi ini bisa saya bentuk seperti ini. Terus yang ini. Lalu saya mengatakan cari X dan sumbu Y. Nah, seperti juga tadi. Itu. Kalau saya mengatakan, coba misalnya, kalau saya mengatakan di sini X-nya 1, Y-nya berapa? 3, Pak. 3, Pak. Iya, bagus. Pak. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Bapak tidak ambil X-nya 0 ya? Ya, untuk memperlihatkan kamu bahwa X sama dengan 0 sama aja dengan X sama dengan 1. Ya. Terus kalau misalnya saya mau ambil Y-nya 1, boleh. Kalau Y-nya 1, kira-kira X-nya berapa, nak? Negatif 1, Pak. Ya, min 1, bagus. Min Karena 1, dia, Pak. ya, karena dia itu begini, nak. Jadi pada saat X-nya 1, lihat di, Bapak menulis ini. Jadi kan persamaannya Y sama dengan X tambah 2. Terus kalau X-nya 1, maka Y sama dengan 1 tambah 2. Maka Y sama dengan 3. Tapi pada saat kita menulis Y sama dengan X tambah 2, baru ambil Y-nya 1, maka dia akan begini, nak. Gitu kan? Saya pikir kamu tidak keberatan kalau saya balik begini. Sama aja kan, nak?
Maka X sama dengan 1 kurang 2. Maka X sama dengan min 1. Seperti itu. Jadi ceritanya kita dapati di atas titik-titik ini. Ya, oret-oretannya yang di samping tadi ini, nak. Seperti itu gambarannya. Oke, pikir kamu semua berpikir. Iya. Paham kamu maksud Bapak ini, nak? Paham, Pak. Nah, baik. Paham, Pak. Perasaanmu belum ada yang sulit kan? Masih bisa kamu lewati kan, nak? Bisa, Pak. Ya, bagus. Baik. Bisa, Pak. Nanti yang lain, karena saya tidak bisa melihat mukamu, wajahmu semua satu-satu. Kejujuranmu lah yang saya Bapak butuhkan. Untuk kamu japri Bapak kalau tidak ngerti. Oke, silakan kamu screenshot ini. Kamu foto, nak. Untuk kamu nanti share di grup masing-masing, terutama sekretarisnya atau ketua kelasnya. Sudah, nak? Bapak boleh hapus papan tulis tengah? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, perhatikan, nak. Kita akan bikin salib sumbu. Jadi, ini Y, ini X. Kita lihat satu X. Kita letakkanlah titik 0,-2. Bapak pakai warna biru. 0,-2. Artinya X-nya 0. Terus Y-nya -2. Dia di sini posisinya. 1, 2 di sini. Ini titik yang pertama kita dapat 0,-2. Terus 2,0. Ini jadi X-nya 2 berarti di sini kita dapat titik ini, nak. Baru Bapak tarik garis, nak. Lihat di. Seperti itu. Sudah kamu lihat, nak? Gambar ini. Sudah kamu lihat? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. sekarang lihat pertanyaan Bapak.
Wasiat orang tuanya tadi atau fx itu apa nak? Bahwa f1x itu yang dia miliki adalah Kurang dari X 0, Pak. kurang daripada 0. Apakah masuk 0 atau tidak nak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Bagus. Pak. Oke, lihatin nak baik-baik. Kalau begitu kurang daripada 0 berarti tinggal yang ini yang dihapus. Semua yang lebih daripada 0 yang melewati sumbu Y, saya tanya, sebelah kanannya sumbu Y positif apa negatif nak? Positif, Pak. Positif. Jadi kalau orang mengatakan kurang daripada 0, itu artinya daerah apa nak? Daerah kiri, Sebelah Pak. kiri, Pak. Negatif. Pak. Ya, oke, Kiri, Pak, baik. negatif. Nah, sekarang Bapak hapus. Nah, itu kan? Jadi semua yang kurang daripada 0, yang lebih daripada 0, ya terhapus. Iya kan? Bisa kamu lihat, nak? Bisa, Pak. Nah, sekarang apakah masuk 0? Tidak. Maka kalau begitu, di sini dia berlubang. Lubang di situ. Kelihatan lubangnya, nak? Lihat, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang inilah F1X. Itulah F1X. Sekarang F2X. Perhatikan baik-baik. Atau Y sama dengan 3. Itu adalah fungsi konstan. Bapak pakai warna hijau. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, inilah garisnya, nak. Seperti itu. Seperti itu dia. Nah, terus pertanyaannya sekarang. Pertanyaannya sekarang adalah, itu Y sama dengan 3. Batasnya dari mana ke mana, nak? Daerahnya, pemilik yang dia miliki apa? 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 3, Pak. Ya. Caranya membaca, nak, yang paling tepat itu kalau seperti itu adalah dari tengah. Jadi menjadi apa, nak? X lebih dari 0 kurang dari 3, Pak. Nah, X lebih atau sama dengan 0 kan, nak? Iya, iya, Pak. Nah, dan X kurang daripada 3. Jadi apa artinya? Dia itu masuk 0. Di sini berarti dia terisi, nak. Masuk 0 kan dia, nak. Tetapi tidak sampai 3. Jadi coba lihat, nak. Ini kan seluruh ini 1. Ini 2. Posisi anggaplah di sini 3. Tapi tidak masuk 3, nak. Berlubang dia di sini. Kan gitu. Jadi inilah daerahnya nih. Inilah daerahnya. Nah, sekarang berarti selain itu dihapus. Lihat, nak. Kita hapus. Hapus. Paham sudah? Paham sudah ini, nak? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, lihatin, nak, baik-baik. Ini Bapak tebali. Nah, sekarang inilah F2X. Gitu. Gitu kan? Tinggal yang satu, nak. Adalah F3X. Tadi kita sudah dapat titik 1,3. Kita cari 1,3 itu. Ya. Kita cari 1,3. Atau ini dulu saya perlihatkan ke kamu. Anggaplah saya tadi menggunakan X0 dan Y0. Supaya kamu lihat, nah, pembandingnya. Lihat. Kalau Bapak ganti X-nya 0, maka Y-nya dapat berapa, sayang?
2, Pak. 2. Sekarang kalau Y-nya 0. Dapat berapa, nak? Min 2. Min 2. Jadi ini titiknya kita dapat 0,2 dan kita dapat min 2,0. Apakah garis 1,3 ketemu nanti dengan 0,2, min 2,0 ketemu dengan min 1,1. Harus berada dalam satu garis itu, tidak boleh tidak. Kapan enggak berarti salah kita. Coba lihat ini, nak. 1,3. Kita letakkan 1,3. Bapak pakai warna merah. 1,3. Jadi ini 1. G-nya 3, lihat ini, nak. Ini 2, ini 3. Berarti ketemunya di sini, nak. Ketemunya di sini. Inilah titik 1,3. Sekarang min 1,1. Jadi di sini min 1,1. Berarti kemana, nak? Ke atas kan? Ya, Pak. Dia di sini, nak. Seperti itu. Coba 0,2. Di mana letaknya? X-nya 0, Y-nya 2. Bapak pakai warna hitam, coba lihat. Di sini kan kalau X-nya 0, Y-nya 2 kan di sini, nak. Iya kan? Iya, Terus Pak. min 2,0. Nah, di sini letaknya dia. Hubungkan yang warna merah. Bapak pakai warna merah, nak. Coba lihat. Kayak gitu, artinya kalau kita pakai mister yang lurus, insya Allah. Karena semua ini lurus, nak. Sana. Bengkok sih. Oke, saya coba. Apa sih itu? Lihat, nak. Baik-baik. Ya, ini. Seperti ini. Lihat. Tambah di sini. Lihat, nak. Itulah F3X. Cuma persoalannya adalah daerah yang diwariskan ibunya tadi berapa, nak? X lebih dari sama dengan 3. Ya, sama dengan 3 kan, nak? Jadi kita lihat. Perhatikan Bapak kayak warna merah. Ini kan tadi 1. Ini 2. Di sini 3. Jadi ke atas itu ke sini, nak. Ini dia. Apakah sama dengan 3? Apakah Iya, sama Pak. dengan 3? Sama dengan 3. Berarti kalau begitu sama dengan terisi dia, nak. Dia terisi di situ. Maka semua yang kurang daripada 3 kita hapus. Nah, sekarang kita hapus, nak. Jadi kita hapus. Hapus. Ya ini. Nah, inilah F3X. Sekarang perhatikan baik-baik. Antara grafik yang warna biru, yang Bapak tebali ini, nak, lihat. Grafik yang warna hijau, yang Bapak tebali ini juga. Dan grafik yang warna merah.
Ada 3 grafik karena F1, F2, F3. Terus, kamu pernah nggak melihat permainan anak kecil yang biasa itu bongkar-bongkar pasang, misalnya gambar Winnie the Pooh, nggak tahu gambar boneka Barbie yang digunting-gunting itu loh nak, baru dipasang di tempatnya. Jadilah misalnya Winnie the Pooh atau gambar boneka itu, boneka Barbie itu. Apa namanya itu nak? Puzzle, Pak. Puzzle. Oke, lihatin nak baik-baik ya. Lihat baik-baik. Bapak memakai lingkaran warna kuning. Mudah-mudahan kamu bisa lihat. Lihati pangkalnya fungsi F1. Berlubang kan? Bapak lingkari. Berlubang kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus pangkalnya F2. Terisi kan nak? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau ini dihubungkan, dia pasti nyambung karena ada yang berlubang, ada terisi gitu loh. Bisa paham maksud Bapak? Paham, Pak. Oke, sekarang lihat nih. Ujungnya yang warna hijau berlubang. Bapak lingkari. Terus pangkalnya warna merah F3 terisi. Ini kalau dihubungkan, maka masukkan di situ nak. Karena ada lubang, ada terisi gitu. Ngerti maksud saya? Jadi kalau fungsi ini bergerak naik, ini dihubungkan. Nah ini Bapak lingkari warna biru ini. Yang karena ini bergerak, maka dia bisa saling menyambung. Begitupun juga ini. Kan gitu. Sehingga fungsi ini, fungsi tangga ini, biasa juga ada orang bilang fungsi majemuk ini. Namanya kontinu. Dia kontinu. Kenapa? Karena dia saling menyambung. Ya, yang tidak saling menyambung itu nak, kalau semua berlubang dan semua terisi. Coba pas tadi itu kalau semua terisi. Tidak bisa masuk kan? Ya, bisa membayangkan? Halo? Bisa, Pak. Tolong yang lain diperhatikan baik-baik. Ngomong nak, ngomong kalau tidak ngerti. Jadi mungkin ada yang bertanya, kapan dia tidak kontinu Pak? Kalau semua berlubang atau semua terisi, itu pasti discontinue. Kalau ada yang berlubang, coba antara yang warna fungsi F1 dan F2, coba lihat. Antara F1 dan F2, itu kan yang bisa nyambung. Nah. Terus perhatikan baik-baik. Bapak bikin lingkaran merah. Kalau ini yang warna biru, mau dihubungkan ke sini, boleh nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa, nak. Kenapa? Karena yang paling daerah yang dia samai itu adalah hanya di daerah dengan F2 dengan F1. Kalau F1 menyeberang ke daerah F2 ke sana, yang paling jauh, yang melanggar dia. Jadi F1 ini hanya bergerak di daerah garis sumbu Y. Gitu. Ya, itu bergerak itu. Sedangkan untuk F3 dan F2, dia bergerak di garis X sama dengan 3.
Kan X sama dengan 3 yang mana sih Bapak maksud? Lihat, Bapak tarik warna hitam. Kan tadi sini nak 1. Jadi ini 1, ini 2. Ini 3 ya, warna hitam ini. Inilah garis X sama dengan 3 nak. Disitulah pergerakannya fungsi F3 dan fungsi F2. Tidak kemana-mana. Dan pergerakannya hanya turun naik, turun naik. Kan gitu. Ya, inilah susahnya kalau kita mengajar matematik dalam bentuk online, Wak, saya tidak bisa memperlihatkan kayak apa gayanya gitu, pergerakan. Yang jelas kamu paham? Nah sekarang, apa arti ini? Kalau F1 itu adalah obat yang diberikan oleh dokter untuk menyembuhkan panasnya. F2 adalah obat yang diberikan oleh dokter untuk menyembuhkan pileknya. Terus F3 adalah obat yang diberikan dokter untuk menyembuhkan batuknya. Jadi, kalau ini selesai tuntas obat, maka diharapkan antara pilek, panas, dan batuk sembuh. Karena dia kontinu. Tetapi, kalau ada misalnya pasien yang tadi sembuh panasnya, sembuh pileknya, tapi batuknya masih. Berarti terputus itu obat. Nah, tidak cocok di sana. Sekedar nasihat juga untuk kamu bisa menyampaikan ke keluargamu bahwa dokter itu juga bukan malaikat. Jadi kalau misalnya dia datang ke dokter spesialis, ke dokter apalah istilahnya, terus dia mengeluh dengan suatu penyakit, dia datang biasanya itu dokter begini. Dari setelah wawancara, tanya-tanya dan sebagainya, terus ada pemeriksaan, lihat lab dan sebagainya. Langsunglah dia mendiagnosa, menduga bahwa ini orang penyakit ini. Maka dibikinlah resep. Kan. Biasanya dokter mengatakan kalau nanti ini obatnya habis 3 hari, atau 5 hari, atau seminggu, belum sembuh, kembali lagi. Nah yang paling celaka kalau si dokter, si pasien ini tidak kembali lagi ke dokter tadi, ke dokter lain, dan mengatakan tidak bagus dokternya di sana. Itu yang salah nak. Mengapa? Karena kalau kamu ke dokter yang lain, pasti mendiagnosa lagi. Menduga-duga lagi penyakitnya apa gitu. Kalau kamu ke dokter, kembali ke dokter yang pertama tadi, nah pasti sudah mengatakan berarti obat yang saya berikan ini tidak pas, tidak cocok. Yang cocoknya yang ini gitu. Paham kah maksud Bapak ini nak? Pak. Paham, Pak. Pak. Baik. Ya, alhamdulillah kalau kamu paham. Terus grafik ini kamu juga bisa paham? Tanya kalau enggak ngerti. Tanya nak kalau kamu enggak ngerti. Izin Pak, Hmm. saya mau bertanya. Masalah grafiknya saya masih kurang paham. Ya itu kan. Ya baik. Yang grafik mananya kamu belum paham nak? Yang dari Semuanya. ya, Semuanya. iya, Semuanya. Semuanya. Iya Pak. Oke. Perhatikan baik-baik nak. Bapak hapus semuanya ini. Atau kamu foto dulu dah. Ayo sudah. Tar dulu. Mau foto dulu Pak. Ya oke baik. Oke silakan kamu foto dulu. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Oke baik. Bapak hapus.
Jadi, Bapak bikin salib sumbu, nak. Jadi, nih. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Gitu. Nah, sekarang titik di sini kamu paham betul bahwa ini adalah titik 0,0. Ini titik 0,0 kan, nak? Iya, Pak. Oke, perhatikan. Kita urusi dulu F1. Kamu lihat papan tulis yang di sebelah kiri. Kita tadi dapat titik 0,-2. Bapak letakkan itu 0,-2, nak. Bapak pakai warna biru. 0,-2. Artinya X-nya 0, Y-nya -2. Jadi 1, 2. Di sini letaknya. Itu 0,-2. Terus 2,0. Ini 1, 2. Di sinilah letaknya 2,0. Lihat baik-baik. Sudah lihat titik itu, nak, kan? 0,-2 dan 2,0. Kamu ambil mistar. Hubungkan dua titik itu. Tarik garis. Tarik aja dulu garis. Kakak-kakakmu biasa pada saat ujian dia menggunakan dulu pensil. Ya, menggunakan pensil. Nanti pada saat dia tahu daerahnya baru itu dia tebali. Jadi garisnya itu begini, nak. Jadi hubungkan. Jadi seperti ini. Lihat baik-baik. Nah, gitu dia hubungkan ke sana, nak. Ini gitu, ini kena ini. Seperti itu. Nah, inilah garisnya. Itu ceritanya. Nah, sekarang daerahnya mana? Coba lihat F1X, nah. Yang Bapak garis merah di bawah ini. Coba lihat papan tengah, lihat apa yang Bapak garis ini, nak, di bawahnya ini apa? X kurang dari 0. Ya, kalau X kurang dari 0, berarti kan sebelah kirinya sumbu Y, kan? Iya. Ya. Jadi perhatikan grafik warna biru itu. Jika berada di sebelah kirinya sumbu Y, berarti itu benar. Yang tidak benar itu kalau sebelah mananya, nah. Yang tidak benar sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Karena kalau orang mengatakan X kurang daripada Y, berarti sebelah kiri. Kalau X lebih daripada 0, berarti sebelah kanan. Gitu. Maka kita hapuslah daerah yang sebelah kanan. Karena perintahnya X kurang daripada 0. Bapak hapus, nak. Lihat, Bapak hapus. Nah. Hapus sudah, kan? Iya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang perhatikan, Ya, nak. Apakah masuk 0? Tidak. Tidak. Karena lihat, ini kan coba tanda kurang, kan, nak? Kalau orang mengatakan S kurang 0, tidak boleh ditulis 0. -1, -2, -3, tidak bisa. Karena tidak ada sama dengannya. Kalau begitu, berarti dia berlubang. Dia berlubang, nak, di sini. Jadi, dia tidak masuk itu 0-nya. Gitu, kan? Lihat lubangnya. Ini Bapak tebal-tebal ini supaya kamu lihat. Inilah F1. Ya, apa, nak? Kalau misalnya dia kurang dari 0, berarti dia berlubang, ya, Pak? Kalau? Yang tadi X-nya kurang dari 0. Ya. Kalau X-nya kurang daripada 0, coba sebutkan bilangan X kurang daripada 0 berapa, nak? Bilangan bulat aja. -1, -2,
Min Min 2. 3 dan seterusnya, Pak. Min 2. Ya, artinya tidak masuk nol kan, Nak? Iya, Pak. Ya, Pak. Berarti Iya, Pak. posisi di nol, X-nya nol itu tidak masuk, berlubang dia. Ingatlah waktu SMA bikin begini, Nak. Pasti kamu masih ingat. Kalau tidak ingat, berarti kamu tidak lewati SMA. Ini ada begini. Mau daerah penyelesaian, kan ada biasa begini, Nak. Yang diarsir begini kan, Nak. Anggaplah ini min 1, ini adalah nol. Coba. Yang diarsir ini apa tulisannya, Nak? Ini sumbu X. X kurang daripada 0, lebih daripada min 1. Negatif 1. Misalkan, lihat, anggaplah saya isi ini, Nak. Terisi ini. Maka ini harus sama dengan. Paham? Paham, Pak. Kalau ini Bapak isi lagi, maka ini juga harus sama dengan. Iya. Halo? Bisa Iya, lihat Pak. muka semua Ya, ini. Pak. Pak. Iya, Pak. Pak. Jadi X kurang daripada 0 artinya di X sama dengan 0 dari F1X itu berlubang dia, tidak masuk 0. Bapak hapus ini. Sekarang lihat bagaimana dengan F2. F2 itu apa sih? Y sama dengan 3. Fungsi konstan. Di minggu lalu saya sudah perhatikan, ajarkan grafiknya. Coba lihat. Jadi Bapak pakai warna hijau. 1, 2, 3. Begitu, Nak. Nah, grafiknya adalah ya Y sama dengan 3, garis saja, Nak. Lihat panjang aja begini dia. Nah, gitu dia. Kan? Bisa melihat ini, Nak? Gambar Y sama dengan 3. Pertanyaan Bapak. Itu Y sama dengan 3. Anak kedua dari X. Diwarisi tadi orang tuanya, ibunya. Dari mana ke mana daerahnya? Harta warisannya. X lebih dari sama dengan 0 kurang Ya. dari 3. Perhatikan yang Bapak lingkari warna merah. Nah, ini. Papan tengah, lihat. Lihat Bapak menggaris warna merah. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Itulah harta warisan yang diberikan oleh ibunya. F2X itu. Yaitu X lebih atau sama dengan 0. Dan X kurang daripada 3. Apakah masuk 0? Masuk, Pak. Masuk. Pak. Apakah masuk 3? Tidak. Tidak. Jadi di 0 dia fungsi F2X itu di posisi. Kalau orang mengatakan X0, saya tanya ke kamu. Kalau orang mengatakan X0 itu sumbu apa, Nak? Bapak ajarkan minggu lalu itu. Sumbu Y, Pak. Sumbu Y. Kalau Bapak mengatakan Y0, sumbu apa, Nak? X, Pak. X, Pak. Makanya pertemuannya itu adalah titik 0,0. Nah, sekarang artinya karena X-nya sama dengan 0,
maka dia terisi di posisi 0. Di sini lihat di posisi, kalau orang mengatakan di X-nya 0, berarti di sini kan, di sini posisi lihat nak, di sini. Nah, ini Bapak lingkari di sini nih. Inilah posisi X0 untuk fungsi F2X. Paham nggak maksud saya ini, nak? Paham, Pak. Paham, Pak. Coba lihat ya. Ini kan Bapak menggaris. Coba lihat. Ini tadi Fx1 ini, nak. Coba ya. X sama dengan 1 ini Bapak garis. Ya kan? X sama dengan 2 ini Bapak garis. X min 1 ini Bapak garis. Jadi ada min 1 di sini. Ini F min 2 di sini gitu loh. Di sini posisinya. Begitu, nak. Sedangkan kalau Y, lihatin, nak. Ini Y1. Ini Y2. Ya karena ini Y3 gitu. Y ini di bawah min 1. Begitu. Paham kah maksudnya ini, nak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Nah, Paham, Pak. saya hapus satu-satu. Mudah-mudahan kamu paham. Oke. Nah, karena batasnya sampai 3, kita hitunglah 3, nak. Apa pakai warna hijau lagi? Tuh, deh. Sini tadi 1. Ya. Ini 2. Ya, ini 2. Nah, ini 3 di sini. Maaf. Ini 3 di sini posisi ini 3. Nah, lihat nih. Jadi Bapak tarik garis ke sini, nak. Tadi titik-titik lah nyambung situ gitu. Dia sampai di sini dia. Gitu. Kenapa Pak kenapa Bapak berlubang di situ? Karena tidak sampai 3. Nah, sekarang yang kurang daripada 0 kita hapus. Coba lihat. Bapak hapus di sini, nak. Lebih daripada 3 kita hapus juga. Nah, Bapak hapus di sini, nak. Gitu. Tinggal yang ada apa? Tinggal yang ini yang di tengah ini. Nah, itu. Lihat pergerakan pensil Bapak ini. Bisa melihat, nak? Jadi dia itu adalah mulai dari 0, masuk 0, sampai kurang daripada berapa? 3. 3. Jadi ini Bapak dekatkan sedikit di sini, mohon maaf. Tadi di sini posisinya tadi 2, nak. Ini adalah 2,0. Ya, sedangkan yang di sini itu adalah posisi 3. Jadi inilah F2X. Yang bertanya tadi, kamu ngerti lah ini, nak? Kalau enggak ngerti, Bapak ulangi lagi. Paham, Pak. Benar paham? Enggak asal ngomong paham. Benar paham, nak? Paham, Pak. Ya, jangan malu, nak. Jangan malu. Nah, sekarang lihat di F3X. F3X. Apa itu F3X? Yaitu X tambah 2. Harta warisan yang disampaikan ke ibunya berapa, nak? X lebih dari sama dengan 3, Pak. Ya, X lihat lebih nih, dari sama dengan 3, Pak. papan tulis sebelah kiri, nak. Garis merah di bawahnya. Semua yang lebih daripada 3 dan masuk 3, itu miliknya F3X. Yaitu grafiknya X tambah 2. Lihatlah papan tulis yang di sebelah kanan. Kita dapati tadi adalah titik 1,3 dan min 1,0. Atau bisa juga 0,2 dan min 2,0. Terserah aja kamu mau pakai mana. Kan? 1,3 boleh. Lihat 1,3 Bapak pakai warna merah. Lihat. Pakai warna merah Bapak. Lihat.
1,3. Letakkan 1. X-nya 1, nak. Ini 1 warna merah. Terus 3. Y-nya 3. 1, 2, 3 di sini. Nah, jangan pikir kamu letakkan berlubang di sini. Salah itu. Karena ini ada 2 titik. Ada angkanya, bukan lagi 0. Berbeda seandainya yang di bawah kamu pakai. 0,2 dan min 2,0. Ya, seperti itu. Oke. Nah, lihat di 3. Berarti dia ketemunya di sini. Perhatikan. Ini 3, ini 1, berarti dia ketemunya di sini. Nah, itu. Nah, di sini dia. Inilah titik 1,3. 1,3. Di sini dia posisinya. Terus titik apa lagi? Min 1,1. Jadi lihat nih. Ini min 1. Y-nya 1. Di sini dia. Nah, ini dia. Posisinya di sini. Tinggal tarik aja garis itu. Tadi kita sempat 0,2 pakai warna hitam. 0,2 artinya X-nya 0, Y-nya 2. Di sini posisinya. Nah. Ya kan? Terus min 2,0 di sini posisinya. Ini posisinya. Nah, ditarik garis. Kalau kamu tarik garis ini, ya udah. Lihat pakai warna merah nama Bapak, nak. Ya, gitu tuh. Sana. Jadi, nah terus daerah batasnya dari mana? Dari 3 sampai seterusnya kan, nak? Pertanyaan saya, masuk 3 enggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Masuk, Berarti Pak. kalau begitu, ini kan tadi 3, nak. Kita titik-titik ke atas, ketemu di sini. Bapak isi di sini. Nah, gitu. Berarti yang kurang daripada 3, kita hapus. Ya, kita hapus, nak. Bapak hapus. Hapus. Nah, hapus, lihat. Ya, hilang sudah kan? Jadi kalau begitu, Pak, yang titik-titik tadi dicari, tidak ada gunanya dong. Bukan tidak ada gunanya. Selesai sudah tugasnya, karena sudah kita bikin grafik yang berupa garis, gitu loh. Kebetulan fungsinya ini semua fungsi linear. Tidak ada fungsi pangkat 3, tidak ada fungsi pangkat 2. Yang gitu. Nah, sekarang kamu melihat. Dari 3 grafik ini yang kita sudah gambar, kamu paham sudah enggak? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan kamu bisa mewakili temanmu yang lain. Saya tidak bisa melihat wajahmu semua, nak. Kalau saya bisa melihat wajahmu semua, saya bisa tahu kamu ngerti dan tidak. Gitu. Oke, baik. Saya percaya aja bahwa kamu paham. Nah, sekarang perhatikan. Kita mau melihat apakah obat yang kita resepkan tadi, yang dibentuk dalam, kan biasa kamu lihat itu obat dalam bentuk kapsul. Kadang orang tua itu, kadang ada masyarakat umum di masyarakat. Kalau obat yang dulunya dimakan kapsulnya itu adalah biru dan merah, tiba-tiba itu berganti dengan putih dan hitam, dia kiranya bukan. Padahal itu yang namanya kapsul. Kapsulnya itu bisa dibeli, diganti-ganti gitu loh, nak. Tapi isinya di dalam sama aja gitu. Ya. Orang-orang farmasi itu pasti tahu. Orang beli kapsul itu kan macam-macam. Ada yang ukuran besar, ada ukuran yang kecil gitu. Ukuran-ukuran kapsul yang anak farmasi ada yang kenal? Coba yang anak farmasi. Ukuran-ukuran kapsul yang kamu kenal, ukuran berapa? 000, Pak. Double Berapa lah? 000, double 0,
0, Ah. 1, 2, 2, ya. 3 kalau nggak salah. 0 itu yang ukuran kecil karena halo. Yang ukuran kecil kah itu 0? Iya, yang besar, Pak. Hah? Besar, Pak. 0 itu ukuran besar. Iya, Pak. Kalau yang 2 ukuran kecil berarti. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Oke. Baik. Jadi kamu bisa mengajari semua nanti. Yang dia kan ada triple 0 karena ada 1, triple 1, jadi macam-macam lah ukurannya tergantung dari biasa obat yang mau dimasukkan di dalam kapsul itu. Ya gitu. Nah, kan ada juga orang utamanya kalau sudah bisa menelan, itu ya isikan dalam kapsul. Kalau misalnya itu bayi biasanya dalam bentuk puyer, itu biasanya dalam bentuk bungkusan-bungkusan. Kalau dulu ya pakai kertas apa namanya, Nak? Perkamen, Pak. amin. Nah, sekarang ini kan sudah canggih, jadi pakai alat itu ya langsung dari klep-klep semua kan? Apakah istilahnya itu, Nak? Mesin pres. Ya, saya sudah pakai begitu semua. Oke, baik, lanjut. Kamu perhatikan fungsi F1X. Saya tanya, pangkalnya di mana? Ini F1X, pangkalnya di mana? Min 2, Pak. Ya, di min 2. Itu berlubang kan, Nak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang antara F1 dan F2 yang berdekatan itu adalah pangkalnya F2. Pangkalnya F2, kamu lihat ini, Bapak pakai warna kuning. Pangkalnya F2 terisi atau kosong? Terisi, Pak. Terisi, Bapak lingkari, Nak. Ini terisi. Yang F1 tadi berlubang. Jadi kalau F1 bergerak ke atas dan F2 bergerak ke bawah, bisa nyambung kan, Nak? Iya, Pak. Jadi kurang lebih seperti ini, sayang. Kalau dia, anggaplah begini, Nak. Ini F1 selalu posisinya begitu. Terus yang ini, maaf, salah Bapak. Ini saya hapus dulu. Ini begini, Nak. Ini berlubang. Terus ini F2, Nak. Begini dia posisinya. Sorry. Gini dia posisinya. Gitu. Ini terisi begini, Nak. Gitu. Terus yang warna. Jadi kamu lihat, Nak. Jadi ujungnya atau pangkalnya F1 ketemu dengan pangkalnya F2, maka sepertilah gambar itu di bawah. Yang kasih Bapak tanda merah ini. Tanda panah itu. Bisa lihat kan? Bisa lihat kan, Nak? Bisa, Pak. Nah, sekarang lihat yang warna merah. F3. Karena ini F3, Nak. Ini F3. Ini F3X. Sekarang lihat. Ujungnya F2 berlubang kan, Nak? Iya, Pak. Nah, terus pangkalnya F3 terisi kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang. Iya, Pak. Jadi kalau antara F2 dengan F3, F2-nya naik, terus F3-nya turun, dia akan nyambung, Nak. Dia akan begini dia. Nah itu lihat kamu gitu, Nak. Nah, gambarnya dia begini. Itu F3. Jadi istilahnya kalau ada semut berjalan dari F1 ke F3 nyambung dia, Nak. Dia pergerakannya akan nyambung. Lihat di warna merah. Dia akan begini. Nah. Iya kan, Nak? Tidak ada terputusnya. Kenapa? Karena tidak ada yang berlubang. Bisa nyambung dia.
Pahamkah ini, Nak? Halo? Pak. Nah, kalau dia nyambung begini, inilah namanya tadi Bapak tulis continue. Kan begitu. Nah, sekarang perhatikan. Kamu biasa dengarkan, Nak, ada orang minum obat, setelah minum obat itu gatal-gatal. Atau muntah-muntah, mual, dan sebagainya. Biasa dengar kan? Iya, Pak. Nah, itu terjadi bahwa ada kelebihan dosis atau ada keracunan. Coba bayangkan, Nak. Coba bayangkan, lihat di pangkalnya F1. Lihat di pangkalnya F1. Berlubang kan? Iya, Pak. Kalau Biasa. saya isi, lihat Nak. Kalau saya isi, Bapak isi. Begitu. Kan kelebihan namanya. Terus dia bergabung dengan F2. Kira-kira jadi menumpuk kan di situ, Nak? Iya, Pak. Nah, itulah terjadi menyebabkan dampak yang namanya keracunan. Kelebihan dia di situ. Itulah biasanya, Nak, orang kalau ada kayak seperti itu ya dampaknya misalnya gatal kah, suam-suam merah kah, atau langsung mual kah, atau puyeng dan sebagainya. Tergantung dari reaksi obat. Nah, pernah juga kamu dengar itu tadi bahwa batuknya udah sembuh, pileknya udah sembuh, atau demamnya udah sembuh, tapi pileknya masih. Itu jika terjadi. Coba perhatikan, Nak, yang pangkalnya F3. Kamu lihat pangkalnya F3. Jadi pangkalnya F3, maaf. Pangkalnya F3 terisi kan, Nak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kira-kira kalau pangkalnya F3 itu saya hapus, dia akan begini. Jadi kan begini. Nah, berlubang. Terus saya gabungkan dengan ujungnya F2, maka dia akan berlubang seperti ini kan. Lihat gambar yang di bawah itu. Dia akan begini. Coba. Jadi pergerakan F2 untuk ke F3 tidak bisa, Nak, karena kosong. Ngerti kalau maksud saya? Ngerti, Pak. Pak. Nah, kalau dia begitu, itulah namanya discontinue, terputus. Samalah orang, Nak. Biasanya itu ada orang pendampingan obat. Ada orang yang utamanya itu obat tuberkulosis TBC. Ada pengobatannya 3 bulan, 6 bulan. Tidak boleh putus. Makanya ada orang mendampingi, mengingatkan. Karena anggaplah dia harus minum obat terus selama 6 bulan. Dia sudah jalani itu, Nak, ada 5 bulan, 29 hari. Artinya tinggal 1 hari. Tiba-tiba 1 hari itu putus, dia akan ulangi kembali itu dari awal. Coba bahayanya. Mengapa? Karena virusnya itu, Nak, tidak boleh, makanya dokter itu biasanya kamu sebagai apoteker nanti menulis bahwa antibiotik, utamanya antibiotik itu harus diminum habis. Cuma terkadang itu masyarakat awam, orang tua kita yang tidak tahu, kalau dia sudah merasa enak, sembuh, tidak ada lagi apa-apa, dia simpang lagi itu obat.
Padahal antibiotik itu harus tuntas, harus habis. Ibaratnya itu ular setelah dipukul, udah bergelepar-gelepar, ya enggak apa-apa lagi, ya udah sembuh. Tetapi dibiarkan begitu, wah, bisa hidup kembali, ya lebih ganas lagi tuh, nak. Paham lah maksud saya ini? Paham, Pak. Oke, baik. Oke, saya pikir masih ada soal yang kedua. Atau saya berikan kesempatan kamu nanti mencoba menggambar grafiknya daripada GX tadi. Oke? Baik, Pak. Oke, baik. Ada yang mau bertanya, nak? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada beberapa temanmu saya lihat tidak masuk ini karena kamu hanya ada 252, biasanya 260 lebih. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Belum ada, Pak. Ya, baik. Kamu sudah foto ini, nak? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. baik.